Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riki Fatrozi dengan NIM 122000583. Dipersilakan rekan-rekan kelompok saya perkenalkan diri kalian. Saya Salsabila Ramadhania, NIM 1220127. Saya Ayuni Novianti dengan NIM 122000788. Saya Farhan Ghazalba dengan NIM 1220127. Kami dari kelas 12237 dengan prodi Sistem Informasi UPSI Pemuda. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok tugas kami, yaitu laporan proyek aplikasi basis data dengan tema Coffee Shop. Bab 1. Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, identifikasi masalah, dan ruang lingkup. Latar belakang. Di Indonesia, kopi dinikmati oleh semua kalangan. Kopi yang pada awal mulanya dijual di pinggir jalan, kini telah lebih modern. Karena itu, diperlukan sistem pemesanan. Sistem pemesanan pada coffee shop memerlukan pendataan dan penyimpanan data yang baik agar data yang disimpan dapat terorganisir dan dikelola dengan baik. Maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, adapun maksud yang ingin dicapai dalam pembuatan proyek ini adalah membuat rancangan basis data mengenai coffee shop dengan menggunakan bahasa pemrograman SQL. Sedangkan tujuan dari pembuatan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi basis data yang nantinya akan digunakan sebagai penilaian UAS. Identifikasi masalah. Lambatnya penyampaian ketersediaan stok pada customer, lambatnya pelayanan pada pemesanan, penyimpanan data dengan tertulis di kertas dianggap kurang ramah lingkungan dan cepat rusak. Ruang lingkup. Agar tidak menyimpang dari permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan ini meliputi data, proses, dan pemesanan dalam coffee shop. Bab 2, yaitu landasan teori. Terdiri dari konsep dasar basis data dan peralatan pendukung. Konsep dasar basis data. Kumpulan data yang berelasi, skema atau objek yang mewakili basis data sering memakai model relasional, yaitu tabel 2 dimensi. Next. Pengertian basis data. Basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berelasi atau berhubungan. Relasi biasanya ditunjukkan dengan key atau kunci dari tiap tabel yang ada. Dalam satu tabel terdapat record-record yang sejenis yang merupakan satu kumpulan entitas yang seragam. Satu record terdiri dari field yang saling berhubungan dan menunjukkan dalam satu pengertian lengkap dalam satu record. Basis data atau database mempunyai beberapa kriteria, yaitu bersifat data oriented, bukan program oriented. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis data-datanya. Next. Peralatan pendukung. ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam permodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antar penyimpan. Notasi ERD untuk menggambarkan hubungan antar data. Yang pertama yaitu ada entity. Entity merupakan suatu objek yang datanya diidentifikasikan dalam lingkungan pemakai. Suatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Yang kedua yaitu ada atribut.
Atribut merupakan bagian dari entity atau suatu field yang menunjukkan suatu data yang sejenis. Setiap entitas harus memiliki atribut. Contohnya seperti nama, NIP, alamat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada relationship. Sebagaimana halnya entitas, maka dalam hubungan pun harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antar entitas dengan isi dari hubungan itu sendiri. Hubungan antar dua entiti, yaitu ada one to many, dan many to many. Peralatan pendukung, LRS atau Logical Relational Structure, yaitu menurut Hasugian dan Sibik, memberikan batasan bahwa LRS adalah sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram ER akan mengikuti pola atau aturan permodelan tertentu dalam kaitannya dengan konvensi ke LRS. Bab 3, analisa pembahasan. Yang akan dijelaskan di sini adalah yang pertama konsep logis database, yaitu ERD dan LRS, kemudian spesifikasi file, dan yang ketiga adalah penggunaan perintah SQL. Yaitu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Ini merupakan hubungan antar relasi yang menghubungkan antar entity. Relasi pertamanya yaitu dari tabel customer. Tabel customer yang berisikan nomor telepon, ID customer, nama customer, dan alamat. Customer melakukan pemesanan. Dan dalam tabel pesanan ada jumlah beli, nomor urut, total bayar, dan kode menu yang merupakan kode menu ID customer, ID pegawai, dan juga ID pegawai yang merupakan origin key. Kemudian tabel pegawai melayani pesanan yang berisi dari tabel menu. Yang kedua ada LRS, yaitu Entity Relationship Diagram, yaitu hubungan antar diagramnya. Nah, di sini ada one-to-one, one-to-many, or many-to-one, dan juga many-to-many. Nah, di sini ada tabel pegawai yang punya hubungan sama tabel pemesanan, yaitu one-to-one, artinya satu pegawai melayani satu pesanan. Kemudian tabel customer yang berhubungan dengan tabel pemesanan dengan hubungan one-to-many, di mana satu customer bisa memesan banyak pesanan. Dan yang ketiga ada relasi antara tabel menu dan tabel pemesanan, yaitu hubungannya adalah one-to-many, di mana satu pesanan dapat memesan banyak menu. Spesifikasi file. Next. Spesifikasi file tabel pegawai. Nah, di sini ada terdiri dari nama, akronim, fungsi, tipe file, organisasi file, akses file, media, panjang record, kunci file, dan software. Nah, di sini nama filenya itu contohnya tb underscore pegawai, akronimnya itu tb underscore pegawai, fungsinya untuk menyimpan data pegawai, tipe filenya itu file master, tidak memiliki version key, organisasi filenya itu indexed sequential. Di sini akses filenya itu random, medianya hard disk, panjang recordnya itu 58 karakter, kunci filenya itu ID underscore pegawai, softwarenya itu MySQL. Nah, di sini ada contoh tabelnya di tabel pegawai. Di sini ada elemen datanya itu ada ID pegawai, nama pegawai, alamat, nomor HP, gender. Nah, akronimnya ada ID underscore pegawai, nama underscore pegawai, alamat, nomor HP, sama gender. Nah, di sini ada tipenya itu ada chart sama varchar. Nah, panjangnya bisa dilihat sendiri. Di sini kita pakai primary key di bagian ID underscore pegawai atau di bagian ID pegawai. Next. Spesifikasi file table menu.
Nah, di sini juga terdiri dari TB. TB itu table underscore menu. Akronimnya juga sama, TB underscore menu. Fungsinya untuk menyimpan data menu tersedia. Tipe filenya itu sama, file master juga, tidak memiliki version key. Organis filenya itu insert sequential. Akses filenya itu random. Harddisk itu medianya, panjang recordnya 31 karakter. Kunci filenya itu kode underscore menu. Sorter itu MySQL. Nah, bisa dilihat juga di sini ada table si menunya terdiri dari elemen data, akronim, tipe, juga panjang, dan juga keterangan. Nah, di sini bisa dilihat sendiri di elemen data itu ada kode menu, nama menu, stok, dan juga harga menu. Akronimnya ada kode underscore menu, nama underscore menu, stok, dan juga harga underscore menu. Nah, di sini ada tipenya, ada chart sama varchar. Nah, di integer di bagian stok dan juga harga menu. Panjangnya bisa dilihat sendiri. Nah, di sini ada kita pakai primary key di bagian kode menu. Next. Verifikasi file table customer. Di sini ada juga nama filenya tb underscore customer, ada akronim tb underscore customer, dan fungsinya untuk menyimpan data customer. Tipe filenya itu file transaksi. Organisasi filenya itu indexed sequential. Akses filenya juga random. Medianya hard disk, panjang record 58 karakter. Kunci filenya itu id underscore customer. Software itu MySQL. Bisa dilihat sendiri itu ada tabelnya terdiri dari elemen data yaitu ID customer, nama, nomor telepon, dan juga alamat. Akronimnya yaitu ID underscore customer, nama, nomor HP, alamat. Tipe datanya sih pakai chart juga varchar. Itu tipe datanya. Di sini pakai primary key di bagian ID underscore customer. Next. Verifikasi file table pemesanan. Di sini ada nama filenya juga, yaitu tb underscore pemesanan, akronimnya tb underscore pemesanan. Fungsinya untuk menyimpan data pemesanan. Tipe filenya itu file transaksi. Organisasi filenya itu indexed sequential. Akses filenya itu random, medianya hard disk, panjang recordnya itu 31 karakter. Kunci filenya itu kode underscore pembelian, software itu MySQL. Bisa dilihat sendiri ada table di pemesanan, ini tabelnya. Ada elemen data itu kode pembelian, tanggal beli, kode menu, ID customer. Akronimnya itu kode underscore pembelian, TGL underscore beli, kode underscore menu, ID underscore customer. Tipe di sini tuh ada integer sama varchar. Panjangnya bisa dilihat sendiri. Di sini kita ada primary key di bagian kode underscore pembelian, yaitu di bagian kode pembelian. Nah, di sini ada version key-nya yaitu di bagian kode underscore menu sama ID underscore customer, karena dia nyingkron di bagian table menu dan juga customer. Next. Penggunaan perintah SQL. Yang pertama adalah buka aplikasi command prompt, kemudian klik lambang Windows dan juga R. Setelah itu klik enter, ketik cmd, kemudian di enter lagi. Dan Anda akan masuk ke dalam halaman command prompt. Masuk ke dalam MariaDB, kemudian masuk ke dalam MariaDB menggunakan user root. Tulis cd, kemudian enter. Tulis lagi smtp mysql/mysql/bin/mysql.exe strip u root strip p, lalu enter. Data definition language. Yang pertama adalah perintah create. Create itu untuk membuat, bisa membuat tabel, membuat user, membuat database. Di sini contohnya yaitu membuat user. Caranya adalah create user,
Kemudian nama user yang akan dibuat @localhost. Query-nya terlihat di layar. Terus yang kedua adalah perintah drop itu untuk menghapus di sini contohnya adalah untuk menghapus salah satu user yang telah dibuat. Query-nya adalah drop user tugas ABD2 ini user yang mau dihapus @localhost. Yang ketiga ada alter. Alter di sini adalah cara untuk menambahkan field baru di akhir tabel. Formatnya adalah alter tabel. Tabel tujuannya ID pegawai char 5. ID pegawai char 5 ini adalah field baru yang akan ditambahkan di field sebelumnya. Lalu ubah ke Forgen key. Ini mengubah isi field ke Forgen key. Caranya adalah alter tabel dimaksud, kemudian add Forgen key, kemudian ID pegawai, reference-nya dari ID pegawai. Query-nya tertera di layar. Dan yang keempat ada rename. Rename seperti namanya untuk memberikan nama. Dan di sini adalah rename pada tabel. Query-nya adalah rename tabel, nama tabel sebelumnya to nama tabel yang dimaksud atau nama tabel yang ingin diubah. DML, Data Manipulation Language. Di sini ada insert, ubah, contohnya itu ubah isi record untuk tanggal pemesanan di tabel pemesanan. Di sini kita mau menambahkan si record di tabel customer, yaitu insert into TB customer atau nama si table. Di sini ada nama-nama si file-filenya, yaitu ID customer, nama, nomor HP, sama alamat, dan juga ID pegawai. Habis itu kita tulis values. Setelah itu kita tulis si isi recordnya nih yang mau kita tulis di table. Bisa lihat sendiri itu ada query-query-nya di CMD atau contoh codingannya. Next. Update. Nah, di sini kita mau mengubah isi record di tanggal pemesanan, di table pemesanan. Sebelumnya kita di table pemesanan itu nggak ada tanggal pemesanan. Nah, di sini kita mau mengupdate nih si table pemesanannya, yaitu update nama tablenya, terus kita set, yaitu nama filenya, yaitu kita mau tambahkan, habis itu where nomor urut 001. Itu query-nya bisa dilihat sendiri di CMD. Next. Di sini ada aritmatika, yaitu menampilkan jumlah total keseluruhan harga menu pada tabel menu. Nah, di sini itu contohnya. Nah, di sini kita mau query-nya itu seperti select sum, nama filenya kita ubah as ke total harga from si table yang mau kita tuju. Bisa dilihat sendiri itu total harganya menjadi 75.000. Nah, di sini kita mau menampilkan stok yang terkecil nih di bagian table menu, yaitu select min nama file, yaitu from, setelah itu table yang kita tuju. Next. Select. Di sini kita mau menampilkan isi record di table menu. Itu contohnya, yaitu select bintang from nama table yang kita tuju. Nah, itu di situ bisa dilihat sendiri di CMD itu query-nya dan juga tampilan record di table menu.
Nah, di sini kita mencari nama nih yang mau kita tampilkan dengan berawal nama A, yaitu kita menggunakan like, yaitu select bintang from tabel customer, itu tabelnya, where nama like A terus persen. Bisa dilihat sendiri itu berawalan nama dari A di file nama. Contohnya kayak Abdi sama Andre. Itu di query CMD-nya, bisa dilihat sendiri. Berawalan huruf nama dari A menggunakan like. Next. Limit, yaitu tampilkan isi record dengan ID underscore customer kecuali N7890. Nah, di sini kita menampilkan filenya hanya 2 di table customer, yaitu dengan query select bintang from table underscore customer limit 2. Nah, bisa dilihat sendiri di situ menampilkan 2 di ID customer, yaitu contohnya di sini di CMD. Bisa dilihat sendiri. Nah, di sini ada where menampilkan contohnya isi record table menu di mana stok berada di atas dari 30. Nah, dengan query yaitu select bintang table menu where stok lebih dari 30. Nah, bisa dilihat sendiri nih di CMD-nya stoknya di atas 30 yaitu 50 dan 40. Next. DCL, Data Control Language. Nah, di sini ada grant, yaitu grant itu memberi hak akses pada user, yaitu dengan query grant allowance nama database bintang to nama user, yaitu add localhost. Bisa dilihat sendiri ada query-nya di CMD. Nah, di sini kita ada revoke juga, yaitu mengubah hak akses pada user seperti semula, yaitu revoke allowance nama database bintang from nama user at localhost. Bisa dilihat sendiri itu ada query-nya di CMD. Next. Bab 4, penutupan. Kesimpulannya, yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan sistem basis data ini adalah dengan adanya rancangan sistem basis data pemasaran COVID ini diharapkan dapat mempermudah proses transaksi dan pendataan pemasaran kopi, pendataan stok barang, serta laporan transaksi pemasaran yang dapat dikelola dengan mudah. Nah, di sini ada saran, yaitu mampu mengimplementasikan rancangan basis data ini ke dalam pemrograman, baik berupa desktop, website, maupun Android. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.